Mengapa terjadi perang di langit? Dan mengapa makhluk yang dulunya begitu suci, tiba-tiba menjadi musuh tunggal di muka bumi? Dia bernama Azazela, nyala yang terlalu terang, yang kelak akan melahirkan cerita tentang keinginan dan buah terlarang, jauh sebelum ular itu ada. Kisah ini muncul dari berbagai peradaban, tersebar selama ribuan tahun, jauh sebelum air bah membanjiri bumi. Dari legenda-legenda purba, mitologi di banyak budaya, bahkan catatan kuno seperti yang disebut dalam kitab Henokh, muncul kisah makhluk-makhluk yang berjalan di bumi, bangsa Narin. Dulu, jauh sebelum manusia ada, bumi dihuni oleh bangsa Narin, makhluk tinggi ramping, dengan kulit berkilau lembut seperti logam perak atau tembaga, mata terang yang mampu melihat jauh, dan rambut halus yang bergerak mengikuti angin. Mereka membangun kerajaan besar dan megah, penuh menara kristal, kolam bercahaya, dan jalan-jalan yang berkilau seperti bintang jatuh. Setiap hari di kerajaan dipenuhi aktivitas yang beragam. Beberapa bangsa Narin menjaga menara kristal, sebagian merawat kolam dan taman, dan yang lain bekerja mengatur ritme kota agar tetap teratur. Anak-anak bangsa Narin belajar sambil bermain, saling mencoba kemampuan, dan bereksperimen dengan hal-hal baru. Guru-guru hanya membimbing saat diperlukan, membiarkan generasi muda menemukan sendiri cara belajar dan bermain. Di pasar kota, bangsa Narin saling bertukar alat, pengetahuan, dan ide. Ada yang menunjukkan keterampilan baru, ada yang membuat bentuk-bentuk menarik dari logam dan kristal, menciptakan hiburan sederhana yang memikat siapa saja. Aktivitas sehari-hari terasa harmonis, dengan tawa lembut, gerakan teratur, dan suasana yang tetap damai. Meskipun demikian, sedikit demi sedikit, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Beberapa nyala muda terlihat lebih penasaran dari yang lain, mengamati hal-hal yang jarang diperhatikan, seperti pola gerak binatang purba, atau suara halus dari bebatuan. Mereka bertanya hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, dan kadang menantang aturan lama. Di beberapa sudut kota, persaingan kecil mulai muncul. Beberapa bangsa Narin ingin menonjolkan kemampuan mereka, sementara yang lain ingin mencoba hal-hal baru yang tidak pernah dicontohkan. Semua itu masih wajar bagi kehidupan sehari-hari, tapi memberi tanda bahwa suatu saat, keseimbangan kerajaan tidak akan tetap sama. Kerajaan bangsa Narin tetap indah dan megah, menara tinggi, kolam bercahaya, dan jalan berkilau seperti bintang. Tapi di balik gemerlap itu, kehidupan mereka mulai menunjukkan sisi lain. Rasa ingin tahu, ambisi, dan keinginan untuk berbeda. Semua hal ini menjadi awal dari cerita yang kelak akan mengubah bangsa Narin dan dunia di sekitarnya. Seiring waktu, beberapa kerajaan besar bangsa Narin mulai menunjukkan perbedaan. Masing-masing kota ingin menonjolkan kehebatan dan kekuatannya sendiri. Seringkali perbatasan wilayah menjadi sumber ketegangan. Apa yang dulunya dianggap kecil, kini perlahan memunculkan perselisihan. Di kota A, bangsa Narin merasa mereka lebih pintar dan lebih kuat. Mereka mengembangkan teknik baru dalam membangun menara dan alat-alat kota. Di kota B yang juga maju, bangsa Narin merasa unggul karena memiliki sumber daya yang lebih banyak dan taman kristal yang lebih luas. Ketegangan mulai terasa saat para pemimpin saling membandingkan prestasi. Hari-hari yang sebelumnya damai kini dipenuhi perdebatan. Beberapa nyala muda ikut menimbulkan masalah dengan mencoba menantang otoritas di kota lain, menaklukkan wilayah kecil, atau memamerkan kemampuan mereka. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di perbatasan, tapi juga di pasar dan pusat kota, di mana para bangsa Narin bertemu untuk berdiskusi atau bersaing. Perselisihan itu perlahan berubah menjadi konflik yang lebih nyata. Bangsa Narin mulai menyiapkan pasukan untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Latihan demi latihan dilakukan, dan strategi perang mulai dipelajari. Kota-kota yang sebelumnya damai kini menyiapkan benteng dan penjaga tambahan, mengawasi pergerakan tetangga mereka. Konflik ini tidak terjadi dalam hitungan hari atau bulan. Ribuan tahun berlalu, dan perselisihan kecil tumbuh menjadi peperangan panjang antar kerajaan. Setiap generasi bangsa Narin belajar dari yang sebelumnya, mengembangkan strategi baru, memperkuat benteng, dan meningkatkan kemampuan mereka. Kerajaan-kerajaan besar tetap berdiri, tapi ketegangan semakin tinggi, dan dunia bangsa Narin mulai berubah dari damai menjadi medan peperangan. Peperangan antar kerajaan bangsa Narin berlangsung ribuan tahun. Konflik yang awalnya kecil, kini berkembang menjadi pertarungan besar. Setiap kota memiliki pasukan yang terlatih, benteng yang kuat, dan strategi yang terus diperbarui dari generasi ke generasi. Perang ini tidak terjadi sehari atau sebulan, tapi ratusan ribu tahun. Bangsa Narin belajar dari setiap pertarungan, memperkuat benteng, mengembangkan senjata baru, dan menyesuaikan taktik dengan kemampuan masing-masing.
Banyak kota yang hancur dan nyala-nyala hilang dalam bentrokan. Tapi ada juga yang berhasil bertahan, setidaknya untuk sementara. Seiring waktu, peperangan mulai menyisakan satu kerajaan yang paling kuat. Kerajaan itu bertahan bukan karena kebetulan, tapi karena peran dan pengaruhnya yang terlalu besar. Kota ini menjadi pusat perhatian semua pihak, karena siapapun yang menguasainya memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan seluruh bangsa Narin. Generasi demi generasi lahir dan mati di tengah peperangan. Banyak nyala muda tumbuh dengan belajar strategi perang, saling menguji kemampuan, dan mempertahankan wilayah mereka. Sementara itu, kota-kota yang kalah perlahan hilang dari peta, menjadi reruntuhan dan kenangan. Ribuan tahun berlalu, dan hanya satu kerajaan yang tetap berdiri. Kerajaan itu menyimpan cerita tentang kekuatan, kecerdasan, dan ketekunan bangsa Narin, sekaligus mengingatkan bahwa peperangan panjang memakan waktu, tenaga, dan nyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya. Dunia bangsa Narin kini berada di titik kritis, menunggu perubahan besar berikutnya. Kerajaan terakhir bangsa Narin tetap megah, tapi mereka belum menyadari bahaya yang akan datang. Ribuan tahun konflik telah meninggalkan jejak. Pertumpahan darah yang meluas di berbagai kerajaan, korban yang tak terhitung, dan dunia yang mulai goyah. Melihat hal ini, Sang Agung marah. Dari langit, Sang Agung mengirim pasukan perkasa, makhluk gagah yang telah melewati ribuan zaman, kuat melebihi apapun yang pernah dikenal bangsa Narin. Kehadiran mereka bukan untuk membimbing atau mengajar, tapi untuk menegakkan tatanan dan menghentikan kekacauan yang disebabkan bangsa Narin. Bangsa Narin menyadari ancaman ini, bersatu di seluruh penjuru bumi. Kota-kota yang dulu berdiri sendiri kini saling mendukung, nyala-nyala muda dan tua berkumpul, merencanakan pertahanan, dan menyusun strategi untuk bertahan. Mereka ketahui jika gagal, kerajaan mereka bisa lenyap dalam sekejap. Keputusan dan keberanian bangsa Narin akan diuji. Sementara sejarah mereka mulai menulis bab baru. Sebuah bab tentang persatuan, strategi, dan perjuangan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kehadiran pasukan Sang Agung menandai awal dari peperangan yang luar biasa dahsyat. Bangsa Narin bersatu di seluruh penjuru bumi, menyiapkan strategi, mempertahankan kota-kota, dan berjuang mempertahankan wilayah mereka. Tapi pasukan yang datang bukanlah lawan biasa. Mereka makhluk perkasa, kuat, dan terlatih melewati ribuan zaman. Hari demi hari peperangan berlangsung. Kota-kota yang megah mulai runtuh satu persatu. Benteng-benteng yang dulunya kokoh hancur dihantam kekuatan pasukan Sang Agung. Bangsa Narin bertempur dengan gagah, menggunakan segala kemampuan dan strategi mereka. Tapi kekuatan makhluk-makhluk itu terlalu besar. Pertempuran berlangsung ribuan tahun. Setiap generasi bangsa Narin lahir, berlatih, dan menghadapi pasukan yang sama, mencoba mempertahankan apa yang tersisa. Ribuan nyala hilang, dan wilayah yang pernah makmur berubah menjadi reruntuhan. Suara perang, ledakan energi, dan gemuruh benteng yang runtuh menggema di seluruh dunia, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan tak terlupakan. Pada akhirnya, hampir seluruh bangsa Narin musnah. Kota-kota yang dulu hidup kini hening, lapangan dan menara tinggal puing, dan reruntuhan mengingatkan pada kekuatan yang telah memusnahkan mereka. Hanya sedikit nyala yang tersisa, tersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, menyaksikan kehancuran yang tak bisa dibalikkan. Pasukan Sang Agung bergerak dengan presisi, menilai setiap kota, setiap wilayah. Sementara itu, bangsa Narin menyesuaikan kekuatan mereka, menguji kemampuan satu sama lain, dan mempersiapkan diri menghadapi makhluk-makhluk perkasa itu. Ketegangan terasa di setiap sudut bumi, karena dunia mereka kini berada di ambang peperangan besar yang menentukan nasib seluruh bangsa. Keputusan dan keberanian bangsa Narin akan diuji, sementara sejarah mereka mulai menulis bab baru. Sebuah bab tentang persatuan, strategi, dan perjuangan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kehadiran pasukan Sang Agung menandai awal dari peperangan yang luar biasa dahsyat. Bangsa Narin bersatu di seluruh penjuru bumi, menyiapkan strategi, mempertahankan kota-kota, dan berjuang mempertahankan wilayah mereka. Tapi pasukan yang datang bukanlah lawan biasa. Mereka makhluk perkasa, kuat, dan terlatih melewati ribuan zaman. Hari demi hari peperangan berlangsung. Kota-kota yang megah mulai runtuh satu persatu. Benteng-benteng yang dulunya kokoh hancur dihantam kekuatan pasukan Sang Agung. Bangsa Narin bertempur dengan gagah, menggunakan segala kemampuan dan strategi mereka. Tapi kekuatan makhluk-makhluk itu terlalu besar. Pertempuran berlangsung ribuan tahun. Setiap generasi bangsa Narin lahir, berlatih, dan menghadapi pasukan yang sama, mencoba mempertahankan apa yang tersisa. Ribuan nyala hilang, dan wilayah yang pernah makmur berubah menjadi reruntuhan.
Suara perang, ledakan energi, dan gemuruh benteng yang runtuh menggema di seluruh dunia, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan tak terlupakan. Pada akhirnya hampir seluruh bangsa Narin musnah. Kota-kota yang dulu hidup kini hening, lapangan dan menara tinggal puing, dan reruntuhan mengingatkan pada kekuatan yang telah memusnahkan mereka. Hanya sedikit nyala yang tersisa, tersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, menyaksikan kehancuran yang tak bisa dibalikkan. Peperangan ini menjadi penghabisan yang menentukan sejarah bangsa Narin. Dunia mereka berubah selamanya. Yang tersisa hanyalah cerita tentang keberanian, strategi, dan kegigihan bangsa Narin, meski hampir semuanya hilang. Dan dari sisa-sisa itu, kelak akan muncul satu tokoh yang menentukan bab berikutnya. Setelah peperangan dahsyat yang menghapus hampir seluruh bangsa Narin, hanya sedikit yang berhasil bertahan. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi, mencari tempat aman di lembah tersembunyi, gua-gua tinggi, dan pegunungan yang jauh dari pandangan makhluk perkasa. Mereka tahu bertahan saja tidak cukup. Setiap nyala yang tersisa ingin memastikan cerita mereka tidak hilang, bahwa dunia akan mengingat siapa mereka dan apa yang pernah terjadi. Maka, bangsa Narin mulai mengukir-ngukir kisah mereka di bebatuan, gunung, dan lembah, meninggalkan jejak yang bisa dikenali oleh peradaban yang akan lahir jauh setelahnya. Bahkan sebelum zaman pra-air bah, di gua-gua tersembunyi mereka mencatat peristiwa perang, keberanian, dan kehilangan. Di lembah yang sepi, mereka menggambar pola-pola rumit yang bercerita tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Setiap goresan dan ukiran menjadi bukti bahwa bangsa Narin pernah menguasai dunia, sekaligus pengingat akan kehancuran yang menimpa mereka. Sisa bangsa Narin hidup dengan hati-hati. Mereka menjaga diri, belajar dari pengalaman, dan berbagi cerita dengan sesama yang tersisa. Beberapa mengembangkan kemampuan baru untuk bersembunyi, sementara yang lain menafsirkan alam sekitar, mencari tanda-tanda perubahan dunia. Meski jumlah mereka sedikit, semangat bangsa Narin tidak padam. Setiap batu yang diukir, setiap pola yang ditinggalkan, menjadi warisan yang akan membimbing generasi berikutnya, dan menyiapkan jalan bagi tokoh yang akan muncul dari antara mereka, yaitu Azazela. Di tengah kehancuran yang hampir menghapus seluruh bangsa Narin, hanya satu raja yang mampu bertahan. Ia adalah pemimpin terakhir, bijak dan kuat, yang memahami bahwa keberanian saja tidak cukup. Strategi, kesabaran, dan pengorbanan diperlukan untuk melindungi sisa bangsanya. Saat peperangan mencapai titik paling mengerikan, darah dan reruntuhan menutupi sebagian besar kota. Banyak nyala hilang, dan hampir seluruh wilayah hancur. Namun raja terakhir tidak menyerah. Ia berkeliling mencari sisa bangsa Narin yang selamat, mengumpulkan mereka di tempat aman, dan memastikan setiap yang tersisa memiliki peluang untuk bertahan. Di antara mereka, raja menemukan seorang putri muda, bernama Azazela. Ia cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan semangatnya tetap terang meski berada di tengah kehancuran. Menyadari bahwa dunia bangsa Narin kini sangat rapuh, raja memutuskan untuk menyelamatkannya. Namun tak lama setelah itu sang agung turun tangan. Azazela diangkat ke langit sebagai perintah sang agung. Tujuannya jelas, menunjukkan bahwa bangsa Narin telah dimusnahkan karena pertumpahan darah, dan Azazela adalah satu-satunya yang tersisa, bukti hidup bagi yang lain. Keberadaannya menjadi pengingat bagi seluruh makhluk bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, dan bahwa dunia bangsa Narin kini berubah selamanya. Raja terakhir hanya bisa menyaksikan dari jauh. Dunia yang pernah ia pertahankan kini hancur, tetapi melalui Azazela, sebuah harapan dan contoh tetap hidup, menandai babak baru dalam sejarah bangsa Narin. Di langit, Azazela menemukan dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada kota yang hancur, tidak ada reruntuhan, hanya ruang luas yang bercahaya lembut, dengan gunung kristal, sungai berkilau, dan makhluk-makhluk perkasa yang hidup di sana. Dunia ini tenang, tapi juga terasa penuh aturan dan pengawasan. Sejak awal, Azazela menyadari bahwa kehidupannya di langit bukan sekadar perlindungan. Sang Agung ingin ia menjadi saksi hidup. Contoh bagi makhluk lain bahwa dunia bangsa Narin telah berakhir. Tapi bagi Azazela, langit juga menjadi tempat untuk belajar dan berkembang. Ia bertemu makhluk-makhluk lain yang perkasa, belajar mengendalikan kemampuan tubuh dan pikirannya, memahami bagaimana energi alam bekerja, dan mengamati dunia dari perspektif yang lebih luas. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjelajahi langit, menanyakan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, dan menemukan batas-batas dirinya sendiri. Meski jauh dari bumi, Azazela tetap menyimpan rasa ingin tahu tentang dunia yang hilang. Ia belajar dari sejarah yang tersisa, dari jejak bangsa Narin yang ditinggalkan di bumi, dan perlahan memahami tanggung jawab besar yang menunggunya. Dunia langit memberinya ketenangan sekaligus pelajaran,
Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Hari demi hari, Azazela tumbuh bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai makhluk yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang kelak akan menentukan jalan sejarah bangsa Narin dan bumi. Dari sinilah petualangannya mulai antara belajar, mengamati, dan perlahan menyiapkan langkahnya untuk menghadapi dunia yang lebih luas. Di langit, Azazela tinggal di sebuah istana yang megah dan luas tak terbayangkan. Setiap tiang di istana itu berdiri begitu jauh satu sama lain, sejauh perjalanan 10.000 tahun bagi Adam di bumi. Setiap langkah di lantai kristal itu baginya terasa seperti perjalanan singkat, tapi bagi dunia di bawahnya, ribuan generasi bisa berlalu sebelum satu langkahnya terlihat di bumi. Sang Agung memberi Azazela sayap perkasa. Masing-masing sayap begitu besar dan panjang, hingga jaraknya setara 14.000 tahun perjalanan bagi Adam. Dengan sayap itu, Azazela bisa melayang dan menjelajahi istana serta langit di sekitarnya dengan bebas, menembus ruang yang bagi makhluk bumi tak pernah terbayangkan. Di istana, ia belajar mengendalikan sayapnya, mengepakkan energi dan cahaya, serta merasakan ritme waktu yang berbeda. Setiap gerakan membuka ruang baru, membawanya ke sudut langit yang luas, lembah kristal yang tersembunyi, dan sungai cahaya yang mengalir lambat namun kuat. Meski luas dan sunyi, istana itu penuh kehidupan. Riak energi dari langkah malaikat yang melintas setiap 3.000 tahun sekali tetap bisa dirasakannya. Azazela mengamati, belajar dari gerak mereka, dan merasakan betapa kecilnya ia dibanding makhluk-makhluk perkasa itu. Namun juga menyadari potensi besar yang dimilikinya sendiri. Setiap hari di langit adalah latihan, pengamatan, dan penemuan. Azazela perlahan menguasai sayapnya, belajar menyesuaikan diri dengan waktu yang aneh, dan memahami bahwa kekuatan dan kebebasan datang dengan tanggung jawab yang tak terbatas. Dari sini, perjalanan hidupnya sebagai tokoh yang akan menentukan sejarah bangsa Narin benar-benar dimulai. Seiring waktu, Azazela tumbuh menjadi sosok yang bijak dan penuh rasa ingin tahu. Sang Agung menyaksikan perilakunya yang telaten, disiplin, dan adil. Karena perilaku baik dan kesungguhan hatinya, Azazela mulai dimuliakan, dipandang sebagai makhluk yang layak diberi tanggung jawab besar di langit. Tak lama kemudian, Sang Agung menahbiskan Azazela sebagai pemimpin jutaan malaikat. Setiap hari, ia memimpin mereka dalam latihan, menjaga tatanan langit, dan mengamati keseimbangan alam semesta. Para malaikat mematuhi arahan dan belajar dari kebijaksanaannya. Di antara jutaan malaikat itu, 700.000 malaikat dipilih untuk bertengger dan bersujud di bawah kaki Azazela, simbol pengakuan atas kebesaran dan tanggung jawabnya. Mereka membentuk lingkaran besar yang berkilau. Cahayanya bersatu menjadi riak energi yang menenangkan dan sekaligus menegaskan kekuasaan Azazela di langit. Azazela memimpin dengan bijak, bukan karena kekuatan semata, tapi karena pengertian, kesabaran, dan kemampuan melihat jauh ke masa depan. Para malaikat yang mengikuti perintahnya bukan sekadar pasukan, tapi makhluk yang belajar dari dirinya, meniru disiplin dan keberaniannya, dan membentuk tatanan langit yang harmonis. Di kesedihan itu perlahan bukan hanya sebagai saksi sejarah bangsa Narin, tetapi juga semua yang terjadi menentukan arah keseimbangan seluruh dunia langit. Apakah kami bangsa Narin posisi yang membuatnya unik, berpengaruh? Pertanyaan-pertanyaan itu berkembang menjadi keraguan dan kemarahan yang tersembunyi. Azazela menyadari bahwa meskipun Azazela mengarungi lautan waktu yang tak bisa dibayangkan kekuasaan di langit, melintasi langit, ada bagian dari dirinya yang kristal merasa dan menatap dunia di bawah menyimpan luka lama dan kenangan akan dunia yang jutaan malaikat, sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh dan menjalankan tugas yang diberikan Sang Agung. Inilah awal mula di lubuk hati yang paling dalam. Bukan karena ia ingin berontak tanpa alasan, ia tidak bisa melupakan beban sejarah, rasa kehilangan kota-kota dan kerinduan akan dunia yang telah dan hilangnya keluarga. Dari rasa sedih itu, Azazela mulai berpikir berbeda, yang ia ciptakan di langit menimbang antara ketaatan dan keadilan, antara perintah dan hati nurani, yang kelak akan menuntunnya ke jalan yang belum pernah ditempuh oleh makhluk lain di langit. Selama ribuan demi ribuan tahun di langit, kritik dan keraguan dalam hati Azazela sebenarnya sudah disadari oleh Sang Agung. Semua pertanyaan dan kesedihan yang ia rasakan bukanlah rahasia. Sang Agung mengetahui setiap rasa kehilangan, setiap kenangan pahit, dan setiap keraguan yang muncul dari hatinya. Tujuan Sang Agung jelas, menunjukkan bahwa keluarga dan sisa bangsa Azazela memang seharusnya dimusnahkan, karena mereka telah meninggalkan kerusakan yang begitu parah di bumi. Segala kemuliaan, perlindungan, dan pembelajaran yang diberikan kepada Azazela bukan hadiah semata, tapi cara mengajarkan tanggung jawab dan hikmah dari kehancuran yang telah terjadi. Namun bagi Azazela, hal itu salah dimengerti. Ia melihat kemuliaan dan kekuasaan yang diberikan,
tapi tetap terasa hampa karena kenangan pahit dan rasa kehilangan yang mendalam. Di matanya Sang Agung tampak tidak adil. Mengapa aku harus memimpin jutaan malaikat sementara keluargaku dan bangsaku dimusnahkan? Pikir Azazela. Kesalahpahaman ini menimbulkan konflik batin. Ia mulai mempertanyakan perintah, aturan, dan tatanan langit. Padahal Sang Agung sudah menyiapkan segalanya agar Azazela belajar, memahami, dan mengambil hikmah dari masa lalu. Disinilah titik awal perjalanan pembangkangan Azazela. Bukan karena ia ingin berontak tanpa alasan, tapi karena ia salah mengartikan maksud Sang Agung. Ia mengira ketidakadilan sedang menimpanya, padahal semua yang terjadi adalah pelajaran terselubung tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan pengaruh dari masa lalu. Meski dipuji dan dimuliakan, Azazela mulai merasakan iri terhadap malaikat lain. Mereka tampak bebas, riang, dan tidak membawa beban kenangan pahit yang sama seperti dirinya. Setiap senyum dan tawa mereka menjadi pengingat bahwa hanya ia yang menanggung kesedihan atas kehancuran bangsa Narin. Kesedihan itu perlahan memuncak. Suatu hari, Azazela mulai menceritakan luka dan kehilangan hatinya kepada beberapa malaikat yang dekat dengannya. Ia berbagi cerita tentang reruntuhan, keluarga yang hilang, dan kerusakan yang tak terbayangkan. Yang mengejutkan, beberapa malaikat mulai ikut merasakan kesedihan Azazela. Mereka menatap dunia dengan rasa simpati yang mendalam, seolah ikut menanggung beban yang sama. Perasaan ini tumbuh menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Apakah benar semua yang terjadi harus seperti ini? Apakah aturan Sang Agung adil bagi makhluk yang kehilangan begitu banyak? Dari rasa simpati itu muncul protes pertama secara halus terhadap kebijakan Sang Agung, perasaan tidak puas, kesedihan yang terbagi, dan pertanyaan moral mulai tersebar di antara malaikat-malaikat itu. Tanpa disadari Azazela, kisah kesedihannya menimbulkan gelombang yang akan melahirkan peperangan di surga. Konflik yang lahir bukan karena kekuatan, tapi dari hati yang merasakan ketidakadilan dan kehilangan. Azazela kini bukan lagi sekadar makhluk yang menanggung luka sendiri. Ia telah memengaruhi malaikat lain, membangkitkan empati, pertanyaan, dan perlahan benih pembangkangan yang kelak akan mengubah langit selamanya. Setelah kesedihan dan protes pertama mulai terasa, beberapa malaikat lain mulai menanggung rasa sakit hati yang sama. Mereka melihat bahwa kebijakan Sang Agung, meski bijak, terasa keras bagi yang merasakan kehilangan seperti Azazela. Hati mereka mulai terbuka, dan simpati yang muncul menjadi benih sebuah kesadaran baru. Secara perlahan, malaikat-malaikat itu mulai berkumpul, saling berbagi pengalaman, pertanyaan, dan rasa tidak puas mereka. Mereka menyadari bahwa tidak hanya Azazela yang menanggung beban hati, tapi ada rasa ketidakadilan yang dirasakan bersama. Dari kebersamaan ini, terbentuklah sebuah persekutuan rahasia, tempat mereka bisa berbicara bebas, merencanakan, dan saling mendukung. Azazela, dengan karisma dan pemahaman yang mendalam, menjadi pusat perhatian mereka. Malaikat-malaikat itu melihatnya sebagai pemimpin alami, sosok yang memahami penderitaan mereka, sekaligus yang bisa menyalurkan rasa sedih menjadi arah tindakan. Di bawah arahan Azazela, mereka mulai belajar bekerja sama, membentuk strategi, dan menguatkan diri untuk menghadapi ketidakadilan yang mereka rasakan. Persekutuan ini bukan sekadar kelompok protes, tapi komunitas yang saling memahami dan menanggung beban bersama. Semangatnya tumbuh diam-diam, tersembunyi dari pengawasan penuh Sang Agung, namun kuat dalam niat mereka. Dari sinilah titik awal munculnya konflik yang lebih besar di langit, sebuah peperangan yang lahir dari kesedihan, simpati, dan ketidakpuasan yang bersatu. Di langit, persekutuan malaikat yang dipimpin Azazela mulai menarik perhatian. Mikel, malaikat agung dan pemimpin pasukan setia Sang Agung, menyadari ada gelombang kesedihan, simpati, dan pertanyaan yang menyebar di antara para malaikat. Ia mengamati dari jauh bagaimana Azazela mempengaruhi mereka, dan lambat laun menyadari potensi konflik yang bisa muncul. Michael membawa hal ini ke hadapan Sang Agung. Ia berkata, "Ya, Sang Agung, beberapa malaikat mulai mengikuti Azazela, menanggung beban hatinya, dan mungkin menentang aturan. Aku mohon izin untuk menghentikan persekutuan ini sebelum berkembang menjadi kekacauan." Sang Agung mengamati dengan tenang. Ia mengetahui segala hal yang terjadi dan niat hati Azazela. Namun, untuk menjaga keseimbangan dan memberi kesempatan bagi pembelajaran serta pilihan bebas para malaikat, Sang Agung mengizinkan Michael mengambil tindakan. Ia berkata, "Pergilah Michael, jalankan tugasmu. Tapi ingat, setiap keputusan yang diambil adalah bagian dari pelajaran besar ini." Dengan izin itu, Michael mulai mempersiapkan pasukan malaikatnya.
Mereka berbaris di langit, rapi dan penuh disiplin, siap menghadapi persekutuan Azazela. Energi yang terpancar dari mereka begitu kuat, namun tetap terkendali. Di sisi lain, Azazela dan persekutuan malaikatnya belum menyadari bahwa pengawasan Michael sudah dekat. Segalanya akan segera memasuki tahap konflik yang tak terhindarkan. Peperangan di langit yang akan menjadi babak penting dalam kisah ini. Langit bergemuruh dengan energi yang tak terlihat oleh makhluk bumi. Persekutuan Azazela sedang berkumpul, berdiskusi, dan menata strategi ketika tiba-tiba pasukan Michael muncul di cakrawala langit. Ribuan, bahkan jutaan malaikat yang setia tampak berbaris rapi. Energi mereka memancar kuat, menandakan kesiapan tempur yang luar biasa. Azazela terkejut. Ia dan persekutuannya mengira bahwa pasukan Michael akan langsung menyerang. Kekhawatiran dan ketegangan menyebar di antara mereka. Dalam hati banyak yang bertanya, apakah ini akhirnya? Apakah langit kini akan menjadi medan perang yang tak terbayangkan? Tanpa menunggu terlalu lama, Azazela mengambil keputusan. Mereka harus menyerang terlebih dahulu. Rasa waspada, kesedihan yang berubah menjadi kemarahan. Dan semangat untuk membela prinsip mereka menyatu menjadi energi yang kuat. Persekutuan itu melancarkan serangan awal. Kilatan cahaya, ledakan energi, dan gemuruh langkah malaikat memenuhi langit. Para anggota persekutuan bergerak cepat, menggunakan kekuatan yang mereka pelajari selama ribuan tahun, memanfaatkan ritme dan waktu langit yang berbeda dari bumi. Michael, meski tidak terkejut, segera memimpin pasukannya menghadapi serangan. Ia tetap tenang, disiplin, dan memancarkan otoritas yang membuat pasukan setianya tak goyah. Inilah awal peperangan di langit. Bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga konflik hati, kesedihan, dan ketidakadilan yang bertabrakan di antara makhluk-makhluk perkasa. Azazela dan persekutuan malaikatnya kini benar-benar memasuki fase yang menentukan nasib langit. Pertempuran di langit berlangsung dahsyat. Kilatan cahaya, gemuruh energi, dan ledakan kekuatan memenuhi langit, memantul di lembah kristal dan sungai cahaya. Azazela dan persekutuannya berjuang sekuat tenaga, memanfaatkan semua kemampuan dan strategi yang mereka miliki. Namun di belakang pasukan Michael, Sang Agung sendiri mengawasi jalannya pertempuran. Energi yang dipancarkan begitu kuat, sehingga bahkan para malaikat yang tangguh pun merasakan tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya, Azazela kalah telak, persekutuannya hancur, dan banyak malaikat yang tersisa terpaksa tunduk pada pasukan Michael. Azazela menyadari bahwa meski mereka berani, kekuatan langit terlalu besar untuk ditandingi. Sebagai hukuman dan sekaligus pelajaran, Sang Agung membuang Azazela beserta sisa persekutuannya ke bumi. Cahaya mereka meredup, energi mereka terbatas, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan dunia yang jauh berbeda, jauh lebih rapuh, dan penuh tantangan. Sejak saat itu Azazela menjadi musuh tunggal Sang Agung. Tidak lagi sebagai malaikat yang memimpin jutaan pasukan, tapi sebagai sosok yang membawa kenangan pahit, kemarahan, dan dendam atas kehancuran bangsanya. Ia kini menjadi simbol perlawanan, tragedi, dan legenda yang akan hidup di bumi. Menandai awal cerita panjang yang akan dikenal oleh banyak peradaban. Begitulah perjalanan Azazela, dari cahaya megah di langit, menjadi sosok yang kalah dan dibuang ke bumi, membawa kesedihan, kemarahan, dan dendam yang membekas sepanjang zaman. Kisah ini belum selesai. Setelah Azazela turun ke bumi, dari jejaknya akan lahir cerita bangsa Nisnas, para raksasa yang menduduki dunia pada masa itu. Lebih jauh lagi, perjalanan ini akan membuka salah satu misteri terdalam di dunia. Keinginan akan buah apel, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelum zaman pra-air bah. Di bumi, Azazela harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang keras, berbeda dari langit yang luas dan teratur. Ia belajar bergerak di tanah yang rapuh, mengamati manusia awal, dan memahami batas-batas kekuatannya yang kini tidak lagi absolut. Setiap langkahnya di bumi membawa jejak cahaya yang memudar,